Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalia Hardi Sumantri dari Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika Universitas Negeri Jakarta dengan nomor 15136200333. Berikut ini adalah foto diri saya dan foto dari dosen perkembangan peserta didik yaitu Dr. Anda Yemina Akmal M. Hum. Untuk mengisi nilai ujian akhir, saya akan membawakan video yang berjudul menentukan antara kecerdasan dan passion pada usia 12 tahun. Sebelumnya, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman semua. Teman-teman pernah nggak kesulitan melakukan suatu hal padahal hal tersebut sangat teman-teman sukai? Itu bisa jadi karena teman-teman terlalu mengikuti passion dan meninggalkan kecerdasan yang teman-teman miliki. Padahal, kecerdasan dan passion adalah dua hal yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas pada video berikut. Menurut Jurnal Dakwah dan Komunikasi jurusan Dakwah SPAIN Purwokerto, komunika dengan ISSN 1978-1261 Pol 6 nomor 1 bulan Januari sampai Juni 2012 PP, kecerdasan adalah kemampuan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan yang dapat menghasilkan produk atau jasa yang berguna dalam berbagai aspek kehidupan. Setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing. Sebagai orang dewasa, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita untuk memaksakan anak pandai ataupun cerdas di satu bidang tertentu. Sebagai orang dewasa, kita harus membebaskan anak untuk menjelajahi mimpinya dengan cara mencari tahu kecerdasan apa yang dimilikinya, lalu kita bantu mereka untuk mengembangkan kecerdasan itu. Kecerdasan terbagi menjadi 8 macam. Pertama, ada kecerdasan logikal atau matematika yang berkaitan dengan angka atau kausalitas. Yang kedua, ada kecerdasan visual atau spasial yang berkaitan dengan warna, garis, ruang, bentuk. Lalu ada kecerdasan kinestetik yang berkaitan dengan fisik seperti halnya tari ataupun olahraga. Lalu ada kecerdasan ritmik atau musikal yang berkaitan dengan melodi, nada, dan sebagainya. Ada kecerdasan linguistik yang berkaitan dengan kata bahasa, ada kecerdasan naturalis yang berkaitan dengan alam, kecerdasan intrapersonal yang berkaitan dengan kepekaan terhadap diri sendiri, dan kecerdasan interpersonal yaitu kepekaan terhadap orang lain. Cara untuk mengetahui kecerdasan anak ialah dengan mengajak mereka untuk belajar sambil bermain. Mulai dari bermain balok, bermain puzzle, bermain bola, bermain pasir, bermain alat musik, bernyanyi, dan sebagainya. Dari proses belajar sambil bermain tadi, kita dapat mengetahui kecerdasan apa yang lebih menonjol pada anak-anak. Apakah kecerdasan verbal, atau kecerdasan musikal, atau kecerdasan yang lainnya. Namun, jangan sampai keliru antara passion dan kecerdasan. Untuk lebih jelas, yuk kita bahas passion. Berdasarkan Jurnal Psikologi Ilmiah EISSN 2541-2965, PISSN 2086-0803 yang ditulis oleh Rahma Aulia Kusuma Wahdani tahun 2019 dengan judul Peran Harmonious Passion dan Obsessive Passion dengan kebahagiaan sebagai mediator terhadap motivasi prestasi. Passion merupakan daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, atau keadaan seseorang yang menyebabkan kesiapannya untuk memulai serangkaian tingkah laku atau perbuatan. Contohnya adalah passion dalam olahraga, passion dalam bermusik, passion dalam memasak, dan lain-lain. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa passion dan kecerdasan itu jelas berbeda. Kecerdasan dapat dikatakan sebagai bakat dari tiap individu yang merupakan bawaan sejak dia lahir. Sedangkan passion itu bisa dikatakan sebagai hobi atau hal yang dia gemari. Dilansir dari tempo.co pada unggahan 6 Agustus 2016 tentang parenting yang berjudul Masuk Usia 12 Tahun Saat Tepat untuk Kenali Potensi Diri. Anak pada usia 12 tahun sudah mulai mencari dan mengenali potensi atau kecerdasan dan passion yang ada pada dirinya.
Menurut seorang psikolog yang bernama Vera Itabiliana Hardy Widodo, mengenali bakat dan minat sejak remaja akan membantu mereka mengetahui apa yang ingin mereka capai. Dengan mengetahui kecerdasan yang ada pada diri sendiri, kita dapat mengetahui bidang apa yang menjadi keunggulan kita. Dan dengan passion, kita dapat mengetahui bidang apa yang membuat kita bahagia dan bersemangat. Perlu ditegaskan bahwa kecerdasan dan passion seseorang tidak selalu sejalan. Contohnya saja, ada orang yang cerdas pada logika bermatematik, namun memiliki passion pada bidang olahraga. Namun, ada juga yang sejalan seperti halnya. Orang yang cerdas pada logika bermatematik memiliki passion dalam dunia mengajar. Jika kita telah mengetahui passion dan kecerdasan yang kita miliki, maka kita harus lebih menjelajahi kecerdasan. Hal itu karena dapat mengantar kita kepada kesuksesan dan kenyamanan dalam melakukan pekerjaan. Hal ini tertera pada talk show Dijamin Code at TEDx Show 2015 dengan judul To Find What You Love, Don't Follow Your Passion. Terry Trestico juga pernah berkata untuk berhenti mencari passion dan lebih mencari kecerdasan, lalu mengembangkan kecerdasan itu. Hal ini pada talk show di TEDxKC pada 2016. Untuk menghindari kekecewaan berlebih karena kesulitan, maka ikutilah kecerdasan sejak awal. Dengan begitu, kata sukses lebih mudah dicapai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.